Gimana caranya lo bisa keluar dari memori buruk menurut neuroscience? Hai, gue Tiara, dan secara sains, di otak kita gimana sih cara kerjanya? Ternyata pembentukan otak kita tuh dari bawah ke atas. Yang pertama adalah emosi dulu. Emosi baru sampai ke bagian eksekutif atau bagian decision making dan lain-lain. That's why otak kita tuh bener-bener baru fully develop setelah umur 25 tahun. Nah, gue mau ngenalin kalian otak depan kita yang paling depan itu namanya dorsolateral prefrontal cortex atau disingkat dengan DLPFC gitu. Tapi gue panggil dia dorso aja. Nah, dorso itu bantu kita untuk punya sense of time atau waktu. Jadi kita bisa nge-labelin suatu kejadian kapan dan sense of moment gitu. Yaitu sebuah hal yang terjadi itu ya itu terjadi gitu. Masalahnya adalah kalau misalkan itu nggak aktif, itu akan sebenarnya bukan nggak aktif ya, tapi inaktif itu akan membuat beberapa orang terjebak di suatu momen ataupun waktu kejadian secara berulang, secara intensify atau terus-terusan. Itulah kenapa orang bisa trauma atau misalkan paling sederhana lo bisa gamon gitu. Karena dorso ini tuh bakal nge-labelin suatu kejadian, perasaan atau apapun gitu ya. Oh, ini waktunya kapan? Waktunya kapan? Waktunya kapan? Nah, yang kejadian sama gue waktu itu adalah gue ngerasa kalau misalkan gue masih sahabatan sama orang yang udah nggak lagi sahabatan, sehingga gue mau ngelihat dia happy gitu, padahal kita udah nggak lagi bersahabat. That's why untuk gue sadari kalau misalkan gue udah nggak bersahabat sama orang ini, gue berikan sense of waktu. Gue udah berhenti bersahabat sama dia tahun lalu, jadi gue udah nggak peduli lagi apapun yang terjadi. Dan mungkin untuk melabeli itu yang butuh kesiapan untuk semua orang. Itulah kenapa orang kalau lagi trauma atau suatu kejadian kayak misalkan kecelakaan atau dia ngalamin kayak kekerasan, dia butuh keberanian untuk ngasih label sense of waktu sehingga dia nggak akan revisiting atau berulang-ulang mengalami hal tersebut secara berulang gitu. Kenapa? Karena tubuh kita itu tuh nggak bisa bedain tahu kapan itu terjadi. Yang bisa nge-labelin itu otak. Tapi kalau misalkan otak kita ngerasa kalau ini tuh lagi terjadi lagi dan terjadi lagi, otomatis tubuh akan memberikan sinyal ke otak untuk ngeluarin hormon-hormon yang bikin nyaman gitu, karena sakit di badan kita, kurang lebih kayak gitu. Oke, cara meningkatkan aktivitas si dorso gimana gini biar dia bisa lebih optimal kerjanya. Ini yang menurut gue kayak your body is so smart, alias badan lo tuh pinter banget, dia udah tahu sebenarnya. Gue tuh udah bertahun-tahun ngerasa kalau misalkan gue harus jalan lebih banyak, tapi gue nggak ngerti kenapa. Dan jalannya bukan sembarang jalan, namanya brisk walk alias jalan cepat, dimana lo jalan paling nggak 4 km per jam sampai 6 kilo. Jadi nggak boleh jalan terlalu lambat tapi nggak boleh sampai lari. Jadi bener-bener di antara itu akan ngebantu otak lo untuk lebih bisa berpikir si dorsonya. Yang kedua adalah lo harus belajar bahasa baru atau menggunakan kemampuan analistik yang cukup mendalam gitu ya. Jadi kemampuan otak lo tuh untuk kayak switching bahasa tuh ternyata ngelatih banget si dorso lo. Begitu pula dalam interpretasi pada angka dan lain-lain, itu ngebantu. Tapi yang ketiga yang paling helpful selain itu adalah meditasi atau belajar untuk mencari kesadaran diri lo untuk berada di fase presence. Jadi bener-bener mindful in everything. Jadi kayak lo harus kayak menyadari kalau lo ada di hari ini, tanggal sekian, jam berapa, dan ini akan ngebuat otak lo tuh lebih punya awareness gitu ya kalau misalkan lo udah nggak lagi di fase-fase yang sebelum-sebelumnya. Dan kadarullahnya menurut gue ini bener-bener ngelatih otak gue untuk keluar dari hal-hal yang gue nggak suka. Dan ini menurut gue salah satu feature yang lo dapetin atau unlock setelah lo dewasa. Otak lo ini baru bisa bekerja dengan optimal setelah 25 tahun. So, I think that's it from me. Semoga itu ngebantu lo. And see you till next time. Bye!